anak-anak milenial ini sudah nggak dengar itu kalau diajak ngomong lebih fokus ke gadgetnya, betul nggak? Kadang seperti itu, Dokter. Oke. Halo semuanya, balik lagi di Medika Media Informasi dan Edukasi, tepatnya di segmen bakteri, bahas penyakit dan materi. Bersama saya Valen sebagai pembawa acara kita pada hari ini. Kali ini kita akan bincang-bincang mengenai pentingnya menjaga kesehatan mata di era pembelajaran daring. Apa sih kira-kira pentingnya kesehatan mata itu? Apalagi kita tahu semenjak adanya pandemi COVID-19 ini, kita diharuskan untuk terus-menerus nih menatap layar yang namanya layar laptop, layar Android, komputer. Dan hari ini saya sudah bersama dengan Dr. Titik selaku narasumber kita pada hari ini. Selamat siang dokter, bagaimana kabarnya? Selamat siang Valen. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Baik dokter, sebelum kita akan masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang ada, kita sebelumnya akan lebih jauh lagi mengenal dengan beliau terlebih dahulu melalui CV yang akan ditampilkan berikut ini. Baik, itu tadi CV dari beliau yang luar biasa. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita akan masuk ke pertanyaan yang pertama. Tapi sebelum masuk ke pertanyaan yang pertama, kalian punya pertanyaan dulu nih, Dok, mengenai kira-kira bagaimana sih pendapat atau pandangan dokter mengenai pandemi COVID-19 yang sekarang ini? Ya, pandemi COVID-19 ini telah melanda seluruh dunia ya, sudah hampir 1 tahun ya. Iya. Di mana keadaan ini tidak terduga sebelumnya, semua tidak menyangka dengan keadaan ini kan? Betul sekali. Ya, awalnya kita merasa tegang dengan hal ini, tapi ya kita mulai menata kan sudah 1 tahun ini. Di mana pandemi ini tentunya menyebabkan terjadinya perubahan tatanan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bersosialisasi, bekerja, dan juga belajar. Semua dalam tatanan baru, menempatkan protokol kesehatan dalam semua aktivitas kita, gitu. Prinsipnya sama, ya, di mana-mana adalah dengan 3M itu ya. 3M terus ditambah dengan 2M jadi 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Kemudian ditambah 2M itu adalah menjauhi kerumunan dan membatasi mobilisasi serta interaksi. Ya. Nah, pandemi ini sampai saat ini belum berakhir, sehingga penerapan protokol kesehatan itu memang harus tetap dilakukan. Gitu. Betul, baik. Jadi walaupun sudah ada vaksin, kita juga tetap harus memperhatikan protokol ya, Dok? Iya, betul. Baik, terima kasih dokter untuk jawabannya. Kita akan langsung menuju pertanyaan dari topik kita hari ini. Baik, pertanyaan yang pertama, seberapa besar era daring saat ini mempengaruhi kesehatan mata? Kira-kira bagaimana, Dok? Ya. Adanya tatanan baru ini menyebabkan banyak aktivitas dilakukan secara online. Tadi Valen juga bilang ya, jadi secara online atau kalau bahasa Indonesia secara daring ya. Betul. Untuk menerapkan 3M tersebut, terutama dalam hal menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan. Ya, mulai dari kita bekerja, belajar, serta jangan dilupakan karena banyak kita waktu di rumah, maka waktu senggang, jadi faktor-faktor senggang kita itu banyak dilakukan dengan bermain gadget. Betul nggak ya? Betul sekali, dokter. Baik dari bermain, nonton, dan bersosialisasi sosial media. Ya. Betul. Pada penelitian yang dilakukan oleh Mohan pada tahun 2020, itu ternyata selama pandemik ini dapat meningkatkan pemakaian gadget itu sampai 26 jam per hari. Nah, ini yang membuat mata kita menjadi lelah atau yang sering disebut dengan computer vision syndrome atau juga disebut dengan digital eye strain. Oke. Nah, yang dimaksud dengan computer vision syndrome atau
digital eye strain itu adalah sekumpulan gejala yang disebabkan oleh pemakaian gadget yang terlalu lama. Nah, yang dimaksud gadget seperti tadi disebutkan mulai dari komputer, laptop, tablet, juga yang jangan dilupakan adalah smartphone. Nah, inilah ya, smartphone ini adalah yang paling sering kita pakai, iya kan? Betul ya? Betul, iya. Kadang-kadang terlewatkan dihitungnya itu. Berhenti dari komputer, kemudian berhenti dari komputer, laptop, tablet, tapi kemudian pegang smartphone. Nah, kayaknya kita mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, yang diingat dan dilihat adalah smartphone. Nah, betul nggak ya? Betul. Nah, lebih jauh lagi kita bicara mengenai computer vision syndrome tadi. Nah, sebenarnya gejala-gejalanya apa? Itu mulai dari mata kering, kemudian mata mengganjal, nah kadang-kadang merah, kemudian mata itu terasa kemeng, tegang, terasa lelah. Nah, kadang-kadang bila berlanjut maka akan menyebabkan mata penglihatan itu menjadi ganda, double, ya. Terus kadang-kadang bisa menyebabkan kabur. Nah, faktor-faktor di luar mata itu kadang-kadang kepala menjadi pusing. Terus kemudian leher menjadi kaku, punggung kita menjadi tidak nyaman. Itu adalah gejala-gejala di luar dari mata kita, gitu. Itu akibat dari pemakaian gadget tadi, gitu, Valen. Baik, terima kasih banyak dokter. Tapi memang benar ya, bahkan saya sendiri jujur saja sebagai mahasiswa kalau sudah selesai kelas biasanya mulai ingin santai, langsung tuh pegang gadget. Gimana? Harus gadget. Iya, makanya. Baik, terima kasih dokter. Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya, kenapa bisa terjadi mata lelah? Tadi dokter sudah menjelaskan ya, ada faktor mata lelah, kenapa bisa terjadi faktor tersebut, dan kira-kira apa penyebab atau faktor yang menyebabkan hal mata lelah itu, dokter? Jadi gini, mata lelah itu atau disebut dengan computer vision syndrome itu adalah pada saat kita menatap gadget maka proses berkedip kita itu mulai berkurang gitu. Nah, proses berkedip itu diperlukan untuk pengaliran air mata. Nah, dengan proses berkedip yang berkurang maka pengaliran air mata kita menjadi berkurang. Padahal air mata itu berguna untuk proteksi dari permukaan bola mata kita. Nah, kalau air mata berkurang, maka proteksi pada permukaan bola mata kita menjadi terganggu. Nah, akibatnya mata kita lebih banyak terpapar dengan udara luar. Nah, kemudian dengan tereksposnya mata kita dengan udara luar itu, maka mata kita menjadi kering. Nah, akan memudahkan terjadi peningkatan pada proses inflamasi atau proses radang. Hal inilah yang menyebabkan keluhan-keluhan yang dirasakan tadi, yang saya katakan tadi. Nah, gitu. Kemudian, tapi sekarang ini banyak orang mengatakan mengkait-kaitkan, ya kan, mata lelah itu dengan blue light. Betul ya? Ya. Nah, Blue light itu sebenarnya apa? Blue light itu kan merupakan bagian dari spektrum dari sinar ya, mulai dari merah sampai ke violet, ya kan? Nah, sinar yang dihasilkan oleh matahari itu kan mengandung semuanya, ya kan? Nah, blue light itu termasuk juga sinar yang di matahari tersebut, gitu. Nah, sinar yang blue light tersebut itu spektrumnya itu lebih pendek sebenarnya, tapi memiliki energinya lebih besar, ya kan? Nah, blue light itu sebenarnya kalau kita bicara lebih banyak adalah blue light itu terbanyak sebenarnya pada matahari. Nah, matahari atau sinar-sinar LED atau sinar-sinar fluoresin itu lebih banyak dibandingkan dengan sinar blue light yang dipancarkan oleh gadget itu tadi. Oke, baik, terima kasih. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ini, dokter. Pertanyaan selanjutnya dibagi menjadi 2 bagian. Jadi yang pertama, bagaimana cara menjaga kesehatan mata di era pembelajaran daring? Apakah mungkin bisa menggunakan kacamata yang ada blue light filter tadi ya, atau kira-kira bagaimana dokter cara pencegahan? Ya.
Oke. Saya mungkin menerangkan blue light dulu ya. Ini sebelum saya proteksi dari blue light tersebut ya. Nah, American Academic Ophthalmology atau yang disingkat biasanya dengan AAO pada tahun 2018 itu mengatakan bahwa paparan blue light dari sinar komputer itu sebenarnya lebih rendah dari paparan sinar matahari seperti yang saya katakan tadi ya, sehingga sebenarnya tidak membahayakan gitu. Nah, memang didapatkan bukti bahwa sinar blue light tersebut akan mengganggu ritme sirkadian dari manusia sehingga membuat mata kita itu menjadi sulit tidur gitu. Nah, hal ini bisa diatasi bahwa pasien jangan menggunakan komputer pada saat sebelum tidur. Nah, lanjut lagi, kalau blue light itu dikatakan pada AAO bahwa tidak didapatkan bukti bahwa blue light tersebut tidak dapat menyebabkan kerusakan saraf mata. Jadi tidak ada bukti sebenarnya menyebabkan kerusakan pada retina maupun makula gitu. Nah, bagaimana apakah sinar blue light itu mempengaruhi mata kita gitu ya? Nah, kita harus bicara lagi bagaimana kita menghadapi gadget tersebut gitu. Nah, gadget tersebut sebenarnya kita menghabiskan pemakaian gadget tersebut dengan memfokuskan mata kita ke layar gadget. Iya kan? Benar nggak? Betul sekali dokter. Fokus. Habis itu nggak lihat yang lain-lain, lihatnya di gadget kita, iya kan? Nah, fokus kita kearahkan ke gadget. Orang yang bicara nggak didengar. Nggak didengar ya, apalagi sekarang anak-anak milenial ini sudah nggak dengar itu kalau ini apa diajak ngomong lebih fokus ke gadgetnya, betul nggak? Kadang seperti itu dokter. Oke. Nah, gitu ya. Itu jadi penyebabnya adalah bukan di blue light-nya, tapi di fokus kita melihat sinar tersebut, paparan layar tersebut gitu. Oke. Nah, gimana cara ngatasinya gitu, Valen? Gitu kan? Iya, betul sekali. Mata lelahnya kita gimana caranya ngatasinya gitu kan? Gimana sebenarnya kalau lihat dari balik ke kita masing-masing gitu ya dok ya? Iya, yang balik lagi adalah durasi kita melihat screen screen layar gadget tersebut gitu. Caranya itu sebenarnya sederhana gitu. Caranya adalah mengurangi atau membatasi durasi dalam melihat layar gadget tersebut atau biasanya disebut screen time gitu. Nah, berapa sih screen time itu yang harusnya masing-masing orang itu enggak sama, masing-masing usia sebenarnya, masing-masing semakin kecil usianya maka semakin pendek, misalnya kurang dari 12 tahun gitu ya, itu sekitar 1 sampai 1,5 jam gitu ya. Kalau lebih dari 18 tahun itu bisa sampai 2 sampai 4 jam. Lebih dari 4 jam maka akan kemungkinan untuk timbul yang namanya computer vision syndrome akan semakin besar gitu. Oke. Tapi ingat Valen bahwa sekarang ini belajar daring itu berapa jam gitu. Wah, coba betul. Valen berapa jam itu kalau di Fakultas Kedokteran kita bisa lebih dari ini 4 jam, 6 jam juga ya? Pasti lebih dokter karena mulainya dari pagi, selesainya itu sudah sore. Jadi sangat-sangat lama ya. Betul ya, lebih dari 6 jam. Iya, kemungkinan vision syndrome akan semakin besar gitu ya. Nah, kalau belum lagi ditambah kalau ini para mahasiswa atau orang-orang yang bekerja di back office itu mainan handphone lagi gitu kan, smartphone lagi, nonton lagi gitu ya, bisa sampai malam, bisa bermain, bisa nonton betul gitu kan. Betul. Ya, gitu. Jadi kemungkinan untuk menjadi mata lelah jauh lebih besar lagi gitu. Ya. Gitu. Oke. Terima kasih dokter. Berarti lebih balik ke diri kita lagi ya.
Oke, dan pertanyaan bagian selanjutnya. Jadi ada pertanyaan unik nih dokter. Apakah mengompres mata dengan kain yang dibasuh air dingin untuk mengurangi keluhan mata lelah atau mungkin ada keluhan mata lain yang diakibatkan terlalu sering tadi ya menatap layar gadget, itu dapat disarankan secara medis. Nah, kira-kira bagaimana, Dok? Nah, tadi kan kita bicarakan bahwa mata lelah itu sebenarnya adalah mudah, bisa diatasinya dengan mudah dengan cara istirahat, ya kan? Tapi kalau kita membasuh, mengompres itu sebenarnya tidak menjadi masalah gitu. Tidak menyelesaikan masalah, iya kan? Tidak menyelesaikan masalah karena masalahnya adalah sebenarnya istirahat. Cuman mungkin yang dilihat adalah mengompres itu mengistirahatkan mata. Mata kan akhirnya enggak lihat gadget lagi gitu. Kalau dikompres gitu terus kemudian kita berusaha membasuh mata gitu kan ada waktu untuk istirahat, untuk membasuh mata dan mengompres mata itu tadi kan ada jedanya gitu. Nah, yang diambil adalah jedanya tadi, bukan membasuh mata atau mengompres mata gitu. Oh, ya. baik-baik. Jadi nah, lebih kuat jedanya ya? Ada tipnya sebenarnya kalau kita ingin selain itu, selain mengompres mata, kalau umpamanya ada dengan mengompres bisa sebenarnya ada tips-tipsnya. Ya, mau tahu paling tipsnya supaya kita apa juga tipsnya dokter? Silakan. Ini mahasiswa pasti penasaran nih kan udah tiap hari lihat gadget terus kerjaannya kan. Iya, gitu ya. Iya. Jadi pertama adalah atur posisinya, posisi duduknya secara ergonomis gitu kan. Nah, kemudian atur jarak antara komputer itu dengan mata kita sekitar 40 sampai 50 cm. Kemudian pencahayaan ruangan harus memadai, harus sesuai ya. Terus ingatkan untuk teman-teman Valen juga untuk istirahat 20 menit. Setiap 20 menit istirahat 20 detik. Nah, dalam waktu 20 detik itu lihat-lihat jauh, sejauh sekitar 6 meter, 20 kaki gitu. Jadi biasanya 20-20-20, ingatnya gitu. 20-20-20. Nah, 20 menit ini melihat komputer, kemudian 20 menit 20 detik istirahat, kemudian melihat selama 20 detik istirahat itu melihat jauh sekitar 20 kaki gitu. Nah, terus kemudian faktor lain kan tadi karena kurang berkedip, maka ingatkan untuk berkedip. Nah, kemudian komputernya juga kurangi, turunkan glare-nya, atur brightness-nya sama kontrasnya supaya kita nyaman melihatnya. Nah, tips-tips itu sebenarnya bisa aja dipakai kemudian pada saat kalian pembelajaran secara daring gitu. Jadi meskipun waktunya lama, tapi kalau ada tips-tips ini mudah-mudahan akan mengurangi kita dalam terkena computer vision syndrome gitu. Baik, amin. Semoga tips ini buat teman-teman yang mendengarkan bisa sangat-sangat berguna. Oke. Dengan fitur blue light itu sebenarnya pancaran yang dihasilkan dari gadget itu akan membuat mata kita lebih nyaman gitu ya. Nah, betul. mata kita menjadi nyaman sehingga meminimalkan kelelahan mata.